Topmania, sesaat lagi kita belajar dan perdalam pengetahuan ilmu agama Islam kita dengan mengikuti pengajian rutin dari Penyuluh Agama Islam Kemenak Kabupaten Brebes. Dari studio, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqunal khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sadaqallahul azim. Amma ba'da. Perkenalkan, kami dari Penyuluh Agama Islam Kecamatan Paguyangan, Bapak Daimuddin. Yang pertama, marilah senantiasa kita mempersembahkan puja serta puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas nikmat dan karunia-Nya pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, kewarasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada kesempatan ini Al-Fakir bisa bersilaturahim lewat siaran radio Top FM Kecamatan Paguyangan. Mudah-mudahan apa yang nanti kami sampaikan pada pertemuan kali ini akan membawa manfaat kepada diri kami pribadi dan kepada para pendengar kaum muslimin muslimat yang ada di wilayah Kecamatan Paguyangan. Saudara-saudara, para pendengar setia Radio Top FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tema akhlak kemuliaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita kaum muslimin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diyakini sebagai contoh, sebagai uswah, sebagai teladan yang terbaik bagi umat manusia. Pada diri beliau terpancar kecerdasan yang luar biasa, kepribadian yang sangat agung, akhlak beliau yang sangat mulia, dan kepemimpinan yang tegas dan yang sangat bijaksana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah figur teladan yang mesti diidolakan oleh kita kaum muslimin. Setiap langkahnya selalu di bawah kontrol ilahi. Tindakan dan ucapannya adalah mutiara yang berharga, menjadi landasan pembentukan akhlak umatnya dalam berbuat dan menjadi hukum yang ditaati. Sehingga ketika kita sebagai umatnya melaksanakan, mengikuti sunnah-sunnah beliau, akhlak-akhlak beliau, kelak kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada seorang pun yang dapat meragukan keagungan pribadi beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepribadian menjadi contoh teladan dalam segala hal. Rasulullah sebagai seorang suami yang teladan. Sebagai ayah, juga ayah yang teladan. Sebagai guru yang teladan. Sebagai tokoh yang teladan. Sebagai ahli strategi yang teladan. Sebagai ahli ekonomi yang teladan. Sebagai pejuang hak-hak asasi manusia. Sebagai pejuang hak-hak asasi manusia yang teladan. Dan sebagai kepala negara, juga sebagai kepala negara yang teladan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa dia adalah Rasulullah, Rasulnya Allah, pilihan di antara banyak rasul sebelumnya. Bahkan kehadiran beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat bagi alam semesta. Sebagaimana tertera dalam Al-Quranul Karim surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutus kamu, illa rahmatan lil alamin, melainkan untuk menjadi rahmah bagi semesta alam. Dengan demikian, keteladanan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang utama bagi setiap umat. Mudah-mudahan dengan mengikuti keteladanan beliau, kita sebagai umatnya mampu mereformasi sistem
dan tatanan yang ada ke arah yang lebih baik dan tujuan yang mulia, yakni terciptanya negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, makmur dan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara pemirsa pendengar setia Radio Top FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap tanggal 12 Rabiul Awal kita sebagian besar muslim memperingati hari kelahiran Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau yang sering kita sebut dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang Maulid Nabi tidak diperintahkan secara khusus, baik oleh Al-Quran maupun hadis. Peringatan ini baru diadakan untuk pertama kali ratusan tahun setelah baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam wafat, yakni pada abad ke-7 Hijriah di wilayah Irak. Sekarang atas perintah Raja Ibril bernama Muzaffaruddin Al-Kaukabri. Meski tidak ada perintah yang tegas, perintah Maulid Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak ada larangan yang jelas. Sesuatu yang tidak ada perintah sekaligus tidak ada larangan, itu boleh dilakukan. Hal ini dalam hukum Islam disebut mubah. Sesuatu yang mubah akan mendapatkan pahala apabila ada niat dan tujuan yang baik, tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dilakukan dengan cara yang baik dan yang terbukti menghasilkan sesuatu yang baik, terbukti menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi umat, bagi bangsa, bagi negara dan agama. Sehingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang sangat sederhana. Dari usia dini beliau sudah yatim piatu. Ayah beliau wafat ketika Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih dalam kandungan. Usia 6 tahun ibunya wafat, lalu disusul kakeknya beliau juga wafat, dan akhirnya beliau diasuh paman Abu Thalib. Saudara-saudara, Abu Thalib sendiri bukan orang kaya, padahal putranya juga sangat banyak. Keadaan inilah yang menjadikan beliau harus bekerja keras sejak kecil untuk mencari nafkah. Beliau pernah menjadi penggembala kambing. Juga beliau pernah membantu pamannya berjualan di kota Syam. Yang terakhir ketika sudah dewasa, beliau bekerja sebagai buruh atau karyawan pada seorang janda bernama Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Pekerjaan beliau adalah menjalankan perdagangan di perusahaan janda tersebut. Dari hubungan seperti itulah kemudian beliau menikah dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha yang tak lain adalah majikannya sendiri. Saudara-saudara, Allah
sekali-kali tidak bermaksud meninggalkan Nabi Muhammad SAW di waktu kecilnya. Tidak pula Allah bermaksud menelantarkan hidup beliau sehingga beliau harus bekerja keras mencari nafkah meskipun masih kanak-kanak. Justru Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mempersiapkan beliau menjadi seorang pemimpin besar kelak di kemudian hari. Seorang pemimpin harus peka terhadap kesulitan-kesulitan yang dipimpinnya dan dapat membersihkan solusi dari kesulitan-kesulitan itu. Kepekaan seperti itu sulit dimiliki oleh para pemimpin yang tidak pernah mengalaminya sendiri, kesulitan-kesulitan semacam itu. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya menggembleng jiwa dan sikap mental beliau untuk menghadapi berbagai macam kesulitan dan tantangan berkaitan tugas beliau kelak menjadi seorang rasul, menjadi seorang nabi. Apalagi beliau disiapkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi seorang nabi terakhir, yaitu nabi akhiruz zaman. Dalam hidup ini yang terpenting adalah apa yang terjadi di akhir dan bukan di permulaan. Sehingga kata pepatah mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sebagaimana Bung Haji Rhoma Irama dalam lagunya, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Maka bisa dimengerti bahwa Nabi Agung Muhammad SAW hidup dalam kesulitan di masa kecilnya, karena semua kesulitan itu bermanfaat membentuk karakter beliau menjadi seorang yang tangguh lahir maupun batin, jiwa dan raga. Ketangguhan seperti itu memang sangat diperlukan kelak ketika Nabi Agung Muhammad SAW berdakwah, menyampaikan wahyu dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh umat manusia. Kita semua tahu bahwa dalam berdakwah beliau Nabi Agung Muhammad SAW menghadapi banyak hambatan, banyak rintangan, gangguan, dan bahkan ancaman beliau akan dibunuh dari berbagai pihak, terutama dari kelompok yang dipimpin oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab, dan kawan-kawan. Tetapi semua hambatan, gangguan, ancaman itu dapat dilalui dengan baik karena beliau Nabi Agung Muhammad SAW sudah terlatih menghadapi kesulitan-kesulitan sejak kecil. Dalam satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Rasulullah SAW adalah yang baik-baik, sebaik-baiknya umat manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim.
Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Surat Al-Ahzab ayat 21, yang artinya laqad kana lakum fi rasulillah, sesungguhnya pada diri pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, ada teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir serta banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pendengar Radio Top FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia ini tidak hanya mengubah keyakinan bangsa Arab yang saat itu dikatakan jahiliyah karena yang disembah bangsa Arab pada waktu itu adalah berhala-berhala. Tapi Rasulullah SAW juga untuk mengubah berbagai hal agar sesuai tuntunan Islam. Rasulullah begitu gigih untuk memperjuangkan perubahan tatanan sosial, bukan hukum, tatanan sosial, hukum dan budaya untuk kesejahteraan dan keadilan bagi semua umat Islam. Meskipun begitu, Rasulullah SAW selalu mengedepankan keluhuran, tata krama, akhlakul karimah dalam perjuangan dakwahnya, sehingga Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang relatif singkat dan mudah diterima orang lain. Contoh Nabi dalam bidang dakwah, bahwa sebagai pendakwah kita harus berjuang untuk mengubah pola kehidupan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan budi pekerti yang luhur, sehingga dakwah kita akan mudah diterima oleh masyarakat kita. Selain itu, dalam kehidupan keluarga, baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga layak menjadi contoh bagi umatnya. Sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang amat sangat menyayangi dan menghormati istri-istrinya. Walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala negara, tapi Nabi tidak pernah malu membantu pekerjaan istrinya di rumah. Bahkan Rasulullah tidak ingin merepotkan orang lain. Apa yang bisa dilakukannya sendiri, Rasulullah lakukan sendiri. Dalam bidang perniagaan juga perlu kita mencontoh baginda Nabi Agung Muhammad SAW berbisnis. Rasulullah SAW memulai perniagaan sejak umur 9 tahun. Dalam berbisnis Rasulullah sangat jujur. Bahkan beliau mendapatkan gelar Al-Amin karena sang jujurnya yang dapat dipercaya beliau. Karena kejujurannya, sikap dan sifat jujur Rasulullah SAW membuat Sayyidatuna Khadidah jatuh cinta kepada beliau dan mempersuntingnya menjadi Ummul Mukminin. Masih banyak hal
hingga yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, dalam momen yang sangat baik ini, Al-Fakir menyampaikan, marilah kita terus mencontoh sikap dan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman hidup, baik di dunia. Dengan begitu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita, melindungi umatnya, dan mengampuni setiap dosa-dosa yang dilakukannya oleh manusia. Mudah-mudahan kita tergolong jadi umatnya baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kelak mendapatkan syafaat beliau baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan, bisa melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Sebagai kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka dia adalah orang yang cinta kepadaku. Dan barang siapa cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, kelak di surga akan bareng-bareng dengan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang telah dicontohkan oleh beliau, sunnah-sunnah beliau, adalah suri toladan bagi kita untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi Al-Fakir, dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi para pendengar setia Radio Top FM. Barangkali itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Banyak sekali kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Top Mania ceramah agama Islam. Semoga segala ilmu yang didapat hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya robbal alamin. Radio Top FM, inspirasi.